di kawasan Wai Hambas ditemani dengan gajah-gajah. Oh, mind blowing boy. Jadi kalau gue baru tahu ada NFT kayak gini. Nah, kita memfasilitasi para holder salah satunya dengan paket ini. Teman-teman yang punya art Gajah Society itu bisa berkali-kali ke sana datang. Serius? Nggak cuma sekali? Nggak cuma sekali. Halo semuanya, gue Upai, kembali lagi di podcast. Kali ini podcastnya adalah kolaborasi antara MMBC Warrior dan Bandung Review. Gue tuh penggiat NFT, jadi gue suka banget NFT. Gue cari-cari NFT mana yang bagus. Gue nemu nih NFT berbentuk gajah. Lihat di websitenya keren banget, roadmapnya segala macem. Artnya juga lucu-lucu gitu. Siapa nih yang punya nih gitu. Penasaran kan, terus cari-cari ternyata ketemulah orang ini yang akan kita ajak ngobrol. Mungkin langsung aja kali ya kita kenalan, siapa namanya. Oke, halo semua, nama saya Fauzan, tapi kebanyakan teman-teman saya manggil saya Boy. Jadi teman-teman semua bisa panggil saya Boy, bahkan kalau Devi bisa panggil saya Boy. Sebelumnya terima kasih banyak udah diundang nih ke Bandung Review dan MMBC Podcast. Iya, keren. MMBC Warrior Podcast. Ya, gitu. Dan kesibukan saya sekarang lagi kuliah, masih semester 1 di salah satu kampus di Jakarta, dan lagi iseng-iseng, kan iseng-iseng ya, udah jatuhnya ini lebih ke nyemplung, apa bisa balik lagi. Ngerjain apa sih Boy? Ngerjain project NFT. Alhamdulillahnya kita udah diamanahin sama beberapa kolaborator kalau sekarang sebenarnya karena sudah agreement, sehingga kalau kita mau mundur ke belakang susah nih. Udah gas. Makanya ada di sini juga invitation dari Kang Lutfi terkait apa yang mungkin dibahas sekarang ini. Jadi kali ini kita bukan bahas tentang apa itu NFT, karena di internet udah banyak banget gara-gara teman kita tuh Gojali. Gara-gara Gojali semua orang tahu apa itu NFT. Saya juga bayar waktu itu 15 Gojali. Oh iya, beli juga. Sempat beli di harga 50.000. Jadi berapa NFT Gojali? Gak sampai sehari, tiba-tiba dia meledak, hampir hit 1 ETH. Gile. Dalam rupiah tuh 40 juta. 50.000 tiba-tiba jadi 40 juta tuh kan gak make sense ya. Tapi itu kejadian di Gojali kemarin. Jadi sekarang bisa dibilang bahwa itu sebagai Sultan Gojali gitu. Ya juga. Ya kan? Karena ya bayangin aja beli 15 dapatnya banyak gitu kan, terus berkali lipat gitu. Nah, kali ini kita bakal korek-korek nih apa yang dikerjain Boy, terus apa juga NFT-nya kayak apa sih gitu. Karena kebanyakan itu sekarang itu NFT kayak jual yang aneh-aneh Boy sekarang Boy, kayak jual KTP gitu, ngapain gitu kan, malah berbahaya buat diri dia sendiri gitu. Ada jual foto orang gitu. Nah, sekarang tuh aku lihat di websitenya itu berbentuk gajah. Jadi art gajah yang lucu-lucu macem-macem dan keren-keren lah menurut saya bilang. Kalau buat teman-teman nanti Boy kasih tahu ya gimana bisa lihatnya. Nah, pengen tahu nih apa yang dikerjain Boy gitu. Terus ini tuh NFT apa gitu? Gajah aja kah atau gimana? Inisiatif awalnya kita lahir dari keisengan. Gatel ya, misalnya anak muda. Garuk dong. Iya, garuk. Kayak kita kayaknya mesti nih buat project NFT. Karena memang sebelumnya jadi pelaku NFT juga. Ya kayak orang semakin banyak makan, pengen rasanya buat ngeluarin. Ya udahlah, waktu itu kita inisiatifnya start dari sebuah community namanya Gajah Crypto. Gajah Crypto ini tempat berkumpulnya para alumni Ganesha atau ITB untuk berjejaring soal cryptocurrency. Jadi pembahasan cryptocurrency itu banyak di pool itu. Saya iseng, ada nggak yang mau diajak kerjasama untuk membuild something di NFT. Ketemulah sama co-foundernya CoinFox. CoinFox itu media cryptocurrency, Kang Lian. Di situ kita nyari artis akhirnya. Artis kita Sebastian dari Binus. Lalu juga kita ngumpulin beberapa orang teknologinya untuk bisa membantu kita nge-provide apa yang kita inginin. Jadilah sebuah tim. Jadi ini awalnya dari kumpulan teman-teman di ITB berarti ya? Iya, walaupun saya bukan. Aku dari mana Boy? Saya di Binus. Binus ya, Binus tadi. Nah, awalnya dari situ kita masih iseng ngumpulin orang, masih bingung juga mau ngasih nama project kita ini apa. Terus kita mau ngambil karakter apa?
karena kita memang punya duit dari situ awalnya, kenapa kita ambil Gajah aja sebagai narkoba. Make sense. Ganesha ya berarti. Benar. Oke, Ganesha. Nah, buat teman-teman kan di sini yang nonton nggak cuma yang ngerti NFT boy. Jadi teman-teman di sini ada Bandung Review, kalayak rakyat Bandung. Orang-orang Bandung nih ada yang ngerti ada yang enggak. Nah, sekalian kita terangin apa yang boy kerjain. Coba kasih tau dong bedanya apa sih? Gajah apa namanya tadi? Gajah Society. Gajah Society. Nulisnya gajah biasa ya? Pakai D. Pakai D. Jadi GAD. Oh, gajah Society. Tengah-tengahnya ada D. Nah, Gajah Society ini bedanya apa sih sama mungkin yang Gojali everyday gitu atau ini emang kayak Gojali kalau tomorrow? kita nggak mau membuat something yang sama-sama aja gitu. Oke. NFT project lainnya karena satu dari sisi community juga kayaknya udah gatel nih kebanyakan project-project NFT gitu-gitu lagi. Akhirnya kita mutusin something yang unik itu di sisi real life utility-nya. Iya, iya. Ketika semua Apa itu utility boy? Oke, jadi ketika semua atau banyak project itu menghubungkan erat NFT ini dengan metaverse gitu ya, hingga akhirnya bisa adaptasi ke metaverse. Kita juga kesana, cuman kita mendapatkan real utility dalam bentuk Apa tadi utility? trip yang benar-benar hanya Gajah Society holder aja yang dapat. Apa tuh utility? Bisa diterangin Kita nggak? bekerja sama dengan salah satu desa penyangga di kawasan area Wekambas. Wekambas. Wekambas itu di Lampung. Lampung. Oke. Wekambas ini adalah salah satu konservasi gajah termasuk terbesar di Asia. Jadi Se-Asia ya? Bahasa Indonesia? bukan lagi se Indonesia. Oke. Termasuk terbesar di Asia. Karena memang kita ngangkat dari Gajah Society ini, ya kita cari gajah dong, konservasi gajah yang oke di Indo di mana sih? Oh di Wekambas, dan sebetulnya ternyata Wekambas adalah konservasi terbesar, salah satu terbesar di Asia. Di situ kita berkolaborasi sama desa setempat, di mana desa ini adalah desa hasil transmigrasi letusan Gunung Agung beberapa puluh tahun silam. Oke, sebentar. Oke. Sebelum sampai situ, ini kenapa NFT jadi tiba-tiba apa ada desa wisata? Kan kebanyakan orang tuh tahu NFT jual beli, oke, ada art bagus jual beli. Nah ini apa hubungannya nih, boy? Kenapa ada kerjasamanya sama yang gitu-gitu? Karena kita percaya bahwa kolaborasi ini akan membuat kita lebih sustain satu, karena impact-nya itu tidak hanya kepada kita para developer, tapi kepada pihak-pihak yang menjadi kolaborator kita. Yes. Nah, ketika kita mencetuskan sebuah trip, tentu yang menjadi struktur awalnya ini siapa orang yang paham di situ. Just pada saat itu kita ketemu sama desa Raja Raharjo namanya. Oke, Raja Raharjo ini adalah Raja Harjosari, desa yang dimana punya fasilitas, bukan punya fasilitas apa ya sebutannya? Apa tuh? Dia punya hak untuk masuk ke kawasan konservasi yang aja itu. Tapi bukan konservasi yang akhirnya bisa diakses oleh publik. Oh. Jadi kalau kita ngomongin apakah semua orang bisa ke Wekambas, bisa. Oke. Melalui akses publik. Tapi apa yang kami buat dalam paket kami, karena nantinya teman-teman tuh bisa merasakan film layaknya National Geographic Guide gitu ya, yang di film-film gua trip di alam bebas. Yes. Dan merasakan secara langsung gimana sih menjadi ranger atau orang yang benar-benar kerja di bidang itu. Oke. Wah itu kan sulit kali ya untuk kita dapetin di Indonesia terutama, karena paket-paket seperti itu biasanya dicari masih oleh turis asing. Kita buat paket yang serupa seperti apa yang kita lihat di National Geographic di Wekambas. Di Wekambas itu Ya 3 hari 2 malam dia 3 hari 2 difasilitasi malam. penjemputan dari bandara. Jadi benar-benar ketika dia turun dari pesawat, oke. dia tinggal bawa badan aja. Udah dijemput tuh? Udah. Dan itu yang mereka dapatkan dari penjemputan, homestay, penginapan 3 hari 2 malam, akomodasi makanan, transportasi, Makan juga? Iya. Dan lain yang didapatkan sama mereka itu udah masuk menjadi bagian trip yang telah kita buat kemarin sama teman-teman dari semua kolaborator untuk nantinya dapat menjadi fasilitas gratis para holder atau pemilik art dari Gajah Society. Jadi kalau kita beli NFT-nya Boy nih, Gajah Society, kita bisa trip itu? Benar. Gratis? Gratis.
Biasanya berapa kalau orang misalnya yang nggak beli nih, yang umum tuh berapa biasanya? Itu cerita dari teman-teman homestay, mereka membuat paket biasanya buat turis asing itu 15 juta. Hah? 15 juta? 15 juta Waduh. untuk satu paket. Oke. Satu orang ya. Dan kita membawa fasilitas itu gratis ke para holder yang membeli art kita dengan nilai 1/10-nya. 10 berarti harga NFT-nya 1/10 dari harga trip itu? 1,5 juta. Oke. Range-nya ya kalau dengan harga sekarang. Oke. Jadi bayangkan aja teman-teman nih ya. Kalau nanti teman-teman punya Iya. Art Gajah Society dengan 1,5 juta, teman-teman bisa dapat semua fasilitas itu. Itu kalau kita ngomongin real life utility ya. Iya, iya. Benar-benar. Tadi utility itu sebenarnya apa? Fungsi ya atau apa ya? Bahasa. Community access lah. Oke. Jadi utility ini semacam kalau kita biasanya menjadi langganan bank dan nominalnya tertentu kan kita ada nih kartu Akses khusus ya. Iya. Oke. Ya ini biasanya kan bisa kita dapatkan fasilitas-fasilitasnya bisa di bandara. Kita Iya. punya lounge khusus. Iya. Nah kita memfasilitasi para holder salah satunya dengan paket ini. Teman-teman yang punya Art Oke. Gajah Society itu bisa berkali-kali ke sana datang. Serius? Nggak cuma sekali? Gak cuma sekali. Besok bulan depan pengen balik lagi ke Welcome Blast dengan fasilitas Oke. yang udah kita fasilitasi bisa. Selagi masih megang art kita. Oke. Gajah Society. Jadi ada syarat ketentuannya ya. Iya, Itu nanti jelas. kita tahunya di mana tuh? Di website. Jadi Website. semua soal pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan menjadi pertanyaan teman-teman semua, Oke. itu ada di website kita. Lalu Namanya pengen apa? gajahsociety.com. Gajah pakai D Pakai juga. D, jangan lupa pakai D. Gajahsociety.com. Nanti mungkin linknya ada di bawah ya. Benar. Oke, terus? Ya, lalu kalau misalnya pengen tahu soal roadmapnya, ini mah kayaknya real life utility aja. Apakah ada sisi feedback ke para holder dalam bentuk metaverse nantinya? Baca aja di website kita. Oke, jadi sebenarnya nggak cuma, jadi kita, wait. Ini beda banget soalnya, beda banget sama, ya yang gue juga beli beberapa NFT, dia cuma Iya. jual putus gitu boy, kayak beli kita jual lagi dengan harga lebih tinggi. Ini beda ya, jadi banyak banget yang didapat ya. Ya, memang kalau kita tuh punya visi misi di tim bahwa kita inisiatifnya terbentuk dari community. Oke, Kita membentuk ini untuk akhirnya tujuannya pun kembali ke community. yes. Dan bahkan apa yang kita terima pun itu adalah hak community. Oke, dari kita untuk kita gitu lah ya. Ya, jadi potensinya memang dari utility itu sangat besar ya. Kebanyakan NFT project saat ini menginginkan flipping yang besar, Yes. peningkatan value dalam rentang waktu singkat. Ya, banyak kan Karena itu harapan yang dijual kepada publik. Kalau kita tidak, secara angka harga art kita udah rendah sekali. Bahkan kalau Iyalah, kita bilang dengan dibandingin value-nya sama ya, itu. saya sendiri bilang, mungkin teman-teman bisa menilai Jauh sendiri. banget. Cuman saya udah yakin bahwa value yang telah kami tanamkan dari developer terhadap art kita itu sudah over value bagi kami ya. Oke. Ini soalnya gue searching banyak banget NFT, kayaknya belum Indonesia khususnya, Oke. kayaknya belum ada deh kayak gini. Apa gue kurang searching Oke. atau memang sebenarnya? Untuk social project salah satu yang mungkin ya bakal rilis bakal kita duluan. Dan Bakal social apa? projectnya pakai sistem kayak tadi pakai trip dan lain itu mungkin bakal kita yang jadi pertama. Walaupun memang sebelumnya ada, tapi tidak ada impact nyatanya langsung yang bisa didapatkan oleh para holder. Nah kalau kita kan benar-benar membawa para holder terhadap si user itu. Oke, menarik. Kayaknya nih gue dari sini langsung booking ini kayaknya. Bisa booking nggak sih? Kan biasanya ada yang bisa booking kan? Nah jadi sistem booking ini kalau dalam apa ya bahasa NFT itu namanya whitelist. Jadi teman-teman pre-order itu whitelist di bahasa. pre-order aka whitelist. Oke. Ini kebetulan kita berkolaborasi sama teman-teman MMBC. Kita sudah menyediakan 100 whitelist untuk teman-teman MMBC nge-list address wallet dia untuk nantinya bisa melakukan pembelian di spot pre-sale nantinya. Tapi harganya lebih murah dong. Jelas. Di pre-sale kita nge-set price 0,04 PTK atau Oke. 1,5 juta. Sedangkan di public sale kita ngejual 0,06. Itu kan marginnya 50% ya. Kalau jadi semoga bisa dimanfaatkan benar-benar gitu sama teman-teman MMBC. Karena sayang banget kalau si whitelist ini
nggak dimanfaatkan secara maksimal. Karena publik di luar sana, orang di luar sana yang bukan menjadi kolaborator kita itu sikut-sikutan untuk dapat whitelist. Karena atas apa yang didapatkan nanti terhadap para whitelister gitu ya, itu mudah memudahkan dan meminimalisir beberapa resiko karena harganya jauh lebih murah. Dia juga punya time yang udah pasti. Kalau di public sale orang sikut-sikutan, cepet-cepet aja. Tapi kalau di pre-sale tuh ya udah lo bakal dapet karena udah di set waktunya. Public sale itu berarti kan rilisnya ya. Kalau pre-sale berarti ya pre-order sebelumnya. Kapan gue nungguin nih. Itu kayak langsung borong nih. Kita ngomongin kapan banget. Itu di tanggal 18 Februari kita pre-sale. Bentar lagi dong berarti. Bentar lagi. Jadi semua udah mulai panas karena kita baru turn on, baru nyalain nih mode marketing kita sebenarnya. Dan jangan sampai loss aja time-nya, karena kalau udah loss ya udah teman-teman hanya akan bisa beli secondary market. Ketika teman-teman hanya punya change untuk beli secondary market, itu kan harganya bukan lagi harga dari developer, harga dari kolektor pertama atau kolektor kedua. Ya makin naik gitu. Ya probabilitasnya memang akan makin naik atau makin turun. Tapi kami yakini dari developer karena harga kami sudah benar-benar di bawah. Iya, tiket boy kampas aja 15 juta boy, ya jual murah. Kalau jiwa cuan gua nih udah mulai red alert nih, harus borong nih kalau orang memang nyari yang situ. Yes. Jadi ya hopefully kita bisa grow di secondary market. Gue pengen tanya-tanya tentang nanti tripnya kayak gimana aja, apa aja yang didapat, terus kita gimana aja di dalamnya. Tapi sebelumnya kita mungkin ini dulu ya Boy, kita kasih tahu gimana caranya untuk booking duluan. Boleh kasih tutorial ya? Oke Boy, kita langsung ke tutorial nih buat teman-teman yang pengen daftar. Caranya di mana? Untuk melakukan proses pembelian NFT itu teman-teman kita lagi ini dulu ya, yang pre-order ya apa? Iya, maupun pre-order sama ataupun caranya? public kurang lebih sama. Yang jelas teman-teman harus membekali beberapa aplikasi dulu nih Kang Lutfi. Apa tuh? Ada MetaMask yang perlu teman-teman download. Lalu juga OpenSea. Tapi yang jelas MetaMask ini udah menjadi wallet utama yang teman-teman harus punya. Karena OpenSea ini digunakan nanti di secondary market. Jadi MetaMask, kalau misalnya teman-teman bukanya via desktop, teman-teman download, karena di sini saya sudah download. Bentuknya ini extension Kang Lutfi, si MetaMask. Nah, jadi teman-teman nanti akan masuk langsung ke website Gajah Society. Nanti di sini akan buka nih, akan terbuka si minting soon yang sekarang lagi ditutup. Nanti keluar ya? Ya, jadi mint now gitu. Minting sekarang. Minting itu apa? Minting itu proses adopsi pertama kali yang dilakukan oleh kolektor dari developer. Ibaratnya di-upload lah ya kasarnya. Pembelian pertama lah dari. Pembelian pertama. Jadi nanti akan direct langsung ke sebuah halaman minting. Apa tuh? Gambar apa tuh? Ini gajah yang reveal, yang sebelum reveal. Jadi teman-teman baru akan dapat gajah reveal. Nanti akan ada pengumuman di mana gajah reveal ini kapan menjadi karakter gajah seutuhnya yang telah dirandomize oleh kita. Berarti ini tuh kayak gacha gitu ya? Iya, gacha, benar. Oke. Jadi teman-teman tinggal konekin wallet. Takutnya kaget gitu teman-teman, kok kita semua gambarnya ini semua gitu. Ya. Jadi kalau udah konekin wallet Kang Lutfi, kita udah masuk ya. Terus ini karena ini harganya harga public ya. Harga public, jadi teman-teman tinggal mau berapa banyak yang diminting. Cuman saya merekomendasikan memang saat minting itu tidak hanya 1 atau 2 aja yang dibeli. Kenapa Kang Lutfi? Karena ada gas fee yang perlu dibayarkan, di mana gas fee ini dibayarkan sekaligus. Sayang banget ya gitu. Ya, ketika menekan button mint now. Teman-teman beli 1 atau teman-teman beli 3, 4, itu akan sama aja nanti gas fee-nya. Sedangkan harga gas fee ini cukup lumayan. Jadi kalau misalnya saya akan beli maksimumnya 5. Dibatas ya? Iya, jadi dibatas juga nih Kang Lutfi. Setiap wallet itu hanya bisa membeli 5 gajah reveal aja. Kayak gitu. Nah, langsung mint now. Nah, di sini ada proses minting nih. Lagi diproses pembelian teman-teman. Tunggu saja, kurang dari 1 menit. Lagi proses nih ya? Iya.
Ibarat kalau kita lagi ke Indomaret nih lagi di kasir nih kali ya. Benar. Ada nunggunya antrian kayak. Iya. Tapi nanti juga gitu ya kalau pas waktunya juga prosesnya sama ya semuanya. Ya, kurang lebih sama. Oke. Mungkin ada perubahan-perubahan dikit, tapi secara general seperti inilah prosesnya. Oke boy, tadi kita udah lihat gimana cara bikin whitelist atau pre-order ya. Oke. Jadi teman-teman lebih mudah lagi lah nanti di situ dan gue jadi harus cepet-cepet juga. Oke, tapi sebelum cerita ngopi dulu dong. Ini kita dapat sponsor dari Dokter Lias, sponsor kita. Dulu kopinya rasa kopi. Sedikit ada campuran susu. Kenapa? Sedikit ada campuran susu, jadi kopi susu. Oh, kopi susu. Bener. Oke. Kita ngobrol-ngobrol tentang Y Campus. Gue tertariknya sebenarnya itu sih. Iya. Di samping gambar-gambarnya memang menarik dan oh ya kalau boleh tahu si gambar itu ada berapa banyak? Kita menyediakan supply dari developer 4.888. Oke, 4.000-an lebih. Oke. Dan disediakan untuk whitelist itu kurang lebih setengahnya. Oke. Jadi Oh, masih ada kemungkinan kemungkinan lah buat orang-orang yang dapat whitelist. Oke, Justru oke. ya, karena memang saya pun sebagai kolektor itu jadi hunters whitelist itu jadi jalan ninja Oke, bener. untuk meminimalisir resiko. Nah, sebelum itu coba kasih tahu punya sosial media apa aja biar teman-teman kalau pengen tahu update-nya, kapan whitelist-nya, gimana caranya, mau tanya-tanya di mana. Coba selain website ada apa lagi? Ya, selain website yang menjadi pool utama kita itu di Discord. Discord. Teman-teman yang Oke. belum punya Discord nih, mesti punya Discord dan masuk ke server Discord kita. Karena di situ semua Kang Lutfi, semua hal terkait Gajah Society, bahkan kita pengen ngobrolin apapun gitu ya terkait cryptocurrency, NFT, itu bisa kita lakukan dengan community di dalam situ. Ini semacam grup chat lah gitu ya? Iya. Oke. Kayak teman-teman nih punya WA group, tapi WA group ini itu dari berbagai macam latar belakang. Oke. Latar belakang baik itu regional, posisinya nggak cuma di Indonesia, kebanyakan juga ada di luar. Oh, sama ini internasional berarti Dia internasional. projectnya? Kita mau cari tahu project-project NFT selain Gajah Society. Oke. Itu bisa kita cari tahu di situ. Pengen ngebahas soal cryptocurrency, Yes. itu bisa ditanyakan di situ. Nanti community biasanya pada saling ya bertukar pikiran. Oke, jadi ketika kita masuk ke Discord tuh cuman langsung masuk apa ada harus klik-klik apa? Ya, oh ya kalau misalnya buat teman-teman yang baru akan bingung, kok waktu masuk Discord Gajah Ah, Society kosong ya isinya ya, Ah. cuman ada beberapa channel aja. Nah teman-teman buka di channel yang centang hijau, Oke. itu verify me. Oke. Teman-teman klik ada stiker gajah di bawahnya. Oh, jadi cuman enter ibaratnya loginnya cuma itu doang. Iya, klik aja. Nanti channel keluar. lainnya terbuka. Ah. Karena itu Kang Lutfi untuk meminimalisir resiko buat yang masuk ya. Oke. Jadi ada berita itu. Ya, Yes. itu kalau saya teman-teman bingung, wah kok kosong, nggak ada activity apa-apa. Oke. Teman-teman harus ngeklik si Gajah icon itu. gajah. Oke. Selain Discord ada apa lagi? Ada Twitter. Twitter. Oke. Twitter ini biasanya Namanya sama. Namanya? Oh ya, Gajah Society. Oke. @Gajah Society. Instagram kita itu sama. Gajah Gajah Society. Udah sih ya. Ada .nft-nya ya kalau nggak salah. Oh iya, sorry, yang gajah yang Instagram ya, Iya. Gajah Society NFT. Disatuin semua. Disatuin semua. Oke. Jangan lupa D. Ya, GADJAH. gajah ya gitu. Jadi semuanya silakan aja di follow karena infonya ada di situ. Kalau kalian yang masih belajar dan pengen cuan, nah coba deh follow dulu deh. Pasti kalian tertarik gitu. Kalau gue udah tertarik kayaknya udah beli berapa nih. Gitu. Soalnya murah banget dibandingin tadi apa gratis ini itu dapat ini kan tadi selain itu juga mungkin dapat apa ya? Tadi saya lihat di webnya tuh bisa dapat Ada reward lain, ada virtual. banyak banget di web lengkap semua ya, gitu Iya. ya. Oke, sekarang pengen tahu nih, ketika nanti kita dapat, oke, anggap aja gua beli 100 lah misalnya, ya mungkin nggak 100, mungkin 20-30 mungkin ya, gua beli, terus udah gitu, ketika gua beli, gua udah bisa berangkat nih, Ya. udah bisa berangkat, nanti infonya ada di situ juga di Discord atau apa? Ya, jadi cara-caranya? ada announcement setelah ada penjualan oke. terkait utility tersebut. Oke. Tapi yang jelas teman-teman nggak perlu takut karena kita udah agreement, udah official agreement sama
sama pihak-pihak kolaborator yang nantinya berkaitan dengan hal tersebut. Siapa aja tuh? Jadi ada Desa Brajo Harjosari, terus Wanadri. Wanadri ikut? Ya, Yayasan Wanadri itu menjadi kolaborator kita. Oh, oke. Dan juga ada West Java Conservation Trust Fund. Oke. Lalu ada wisata alam tropis yang bakal nantinya membantu teman-teman bersama para teman-teman dari Wanadri. Lalu juga kita bekerja sama dengan Gajah Crypto, tempat tool pertama kita berinisiatif. Di situ mereka juga udah panas, jadi bukan cuma LNDC aja yang udah panas, para kolaborator lainnya juga udah panas, menunggu waktunya nih. Lalu juga yang ada beberapa developer, di sana ada Pointfox sebagai media partner utama kita, dan yang terakhir ada X-Labs sebagai tech development-nya di Gajah Society. Kayaknya setelah itu Bandung Review jadi partner juga nih. Mudah-mudahan di sini kita ya. Oke, jadi ini bukan proyek kaleng-kaleng ya, Boy. Jadi maksudnya bukan kayak cuman jual beli putus sih berarti ya. Iya. Maksudnya kerjasamanya banyak banget ya. Oke, jadi ketika Kang Lutfi ya tiba di Lampung, itu Kang Lutfi benar-benar udah difasilitasi semua akomodasinya oleh Gajah Society. Oke. Bahkan katakanlah Kang Lutfi hanya mau bekali diri dengan tiket penerbangan aja itu sudah cukup. Atau kalau yang dekat mungkin perjalanan darat bisa juga ya. Dan ini 2 jam perjalanan itu sudah diakomodasikan juga sama kita. Tiba di homestay juga udah masuk dalam fasilitas kita. Dan homestaynya Kang Lutfi, karena kita bekerja sama dengan Desa Brajo Harjosari yang dimana ini adalah desa transmigrasi Bali. Di desa ini tuh kultur Balinya lekat sekali. Oh, jadi itu orang-orang Bali ya kebanyakan di situ? Ya, bahkan ada semua. Jadi benar-benar merasakan posisi kita tuh Bali lagi vibes ada di kali ya. Bali vibes. Bali vibes. Ubud 10 tahun silam lah kayaknya kayak gitu. Teman-teman nanti bakal disambut dengan tarian penyambutan. Ada welcome drink yang jelas. Terus ketika di homestay teman-teman terfasilitasi dengan layaknya homestay yang prefer ya. Ada AC, ada ya pokoknya tidak semengarat itulah yang dipikirkan oleh orang-orang bahwa ketika kita trip ke sebuah wilayah yang terpencil itu bakal sengsara, enggak. Karena benar-benar udah oleh Gajah Society siapkan semuanya. Jadi beda ya, Boy ya? Yang kebanyakan orang untuk trip ke Waikambas sama yang kita lakukan itu beda ya? Beda. Kalau orang public trip Waikambas dia masuk melalui pintu utama. Dan ketika mereka mencoba untuk mencari gajah, belum tentu dapat gajah di situ. Karena ketika masuk ke Waikambas, tujuan akhirnya biasanya ke Waikanan. Waikanan ini adalah tempat tengahnya di Waikambas yang ketika kita melakukan trip itu jarang sekali kita menemukan gajah. Kiri kanan hanya pohon saja. Makanya yang ini kenapa mahal tuh eksklusif kali ya. Orang sana atau homestay bilang ini adalah ekowisata. Dimana bener-bener journey-nya itu adventure banget. Ya itu alasan kenapa banyaknya malah turis asing yang membeli paket itu, tidak turis lokal. Biasalah turis lokal mungkin belum teredukasi dengan hal seperti itu, tapi orang-orang di luar sana yang mungkin sudah bosan dengan Bali, yang sudah bosan dengan trip-trip biasanya, dia mencoba begitu. Bener-bener like National Geographic Guide, mereka terjun ke alam bebas, tetap didampingi dengan orang profesional dari Wanadri dan ranger setempat. Itu bentuknya apa sih? Hutan atau padang datar, sungai apa? Gimana sih? Gue pengen jelasin dikit ya. Waktu gue kemarin ke sana. Jadi di hari pertama, karena 3 hari nih. 3 hari 2 malam. Di hari pertama, NFT ininya, utility-nya kayak gini. Di hari pertama, setibanya di homestay, teman-teman akan masuk pada rundown untuk ke tempat-tempat ekowisatanya warga setempat. Ada itu pemetikan buah lokal lah yang lagi panen. Lalu juga di situ ada kita bisa nyicipin secara langsung madu langsung dari tempatnya. Jadi baru dipanen sarangnya? Iya, baru dipanen dan kita bisa langsung nyobain di situ. Nah, malamnya kita ada barbecue time. Barbecue time difasilitasi oleh kita. Esokan harinya nih, hari kedua adalah hari dimana yang mungkin ditunggu sama teman-teman ketika berkunjung sana. Karena seharian full dari pagi dan subuh, teman-teman udah dibawa ke pinggiran sungai, pinggiran sungai. Biasanya ini apa ya? Yang jelas pinggiran sungai ini tempat teman-teman nantinya naik kapal, lalu
mengitari sekitar wilayah Waikambas. Di sana teman-teman bakal merasakan bagaimana feel layaknya National Geographic Guide tadi. Udah terasa teman-teman tiba-tiba kok ditemani sama capung, banyak sekali burung-burung berterbangan. Kayaknya gue gak pernah lihat burung ini gitu kan, karena burungnya aneh-aneh. Saking memang tempat ini ya area konservasi ya. Jadi mereka nih makhluk-makhluk ya hewan-hewan ini memang ini tempat mereka, surga mereka. Kita bisa bertemu beragam hewan di sana yang memang diliarkan gitu tempatnya kan. Lalu nanti sarapannya pun ada spot khusus yang telah nanti kami bangun di pinggiran sungai. Di situ teman-teman bisa melihat area Waikambas karena agak dataran tinggi. Dan teman-teman mungkin bisa menjadikan ini spot breakfast terbaik teman-teman di sana. Karena itu benar-benar luar biasa. Dilanjut mengitari Waikambas kembali. Itu belum ketemu Gajah kayak gitu Belum. ya. Nah, makan siang juga kita di tengah-tengah perjalanan. Lalu masuklah ke area RU. RU ini adalah respon unit yang memang diinisiatifkan oleh pihak pemerintah, warga setempat untuk merespon atau mengintimidasi ketakutan karena kemarin ini gajah liar mudah sekali masuk ke kawasan desa. Mereka membuat respon unit ini. Respon unit ini di mana terdapat para ranger yang melatih gajah-gajah yang awalnya liar menjadi gajah baik. Semua gajah baik ya. Semacam pos gitu ya. Iya. Jadi tugasnya gajah baik ini itu ketika ada gajah liar coba untuk masuk ke kawasan desa bakal diblok sama gajah-gajah baik dan dibawa kembali ke dalam kawasan. Ini makanya ceritanya unik sekali dari teman-teman homestay bahwa ternyata kayak gini ya cara mereka menanggulanginya. Karena yang kemarin-kemarin itu malah kurang efektif, mencoba untuk membuat jembatan lah yang memang nantinya gajah-gajah ini tidak bisa lewat. Akhirnya ini tetap aja gajah-gajah itu bisa lewat, tapi dengan cara begini malah sekarang itu case terhadap gajah liar masuk ke kawasan sangat sedikit. Bisa itulah kita bisa merasakan sentuhan dengan gajah. Kita punya di tempat itu ya. Di tempat RU, karena RU ini posisinya cukup strategis, dekat sekali dengan sungai. Jadi saat kita mengitari ujung-ujungnya kita akan ke tempat itu. Namanya Elephant Response Unit Raja Sari. Ada beberapa gajah yang ini kita bisa benar-benar bersentuhan dengan gajah di alam bebas, dan kita akan berjalan bersama, hiking bersama di kawasan Waikambas ditemani dengan gajah-gajah. Mind blowing boy. Jadi kalau tadi boy bilang boy baru tahu ada kayak gini-gini, caranya gini-gini. Kalau gue baru tahu ada NFT kayak gini. Jadi ini beneran mind blowing banget, baru kayaknya mungkin baru pertama kali ini NFT utility-nya seniat ini gitu dan sekeren ini. Dan mudah-mudahan juga Kang Lutfi, teman-teman pelaku NFT lainnya juga akhirnya terbuka gitu bahwa project NFT tidak sebatas menjual art saja, menjual metaverse mimpinya, tapi juga kita bisa sinergikan antara real life gitu dengan NFT produk atau NFT art. Iya, soalnya kayaknya ini kan sebentar lagi nih mau launching nih, dan kebanyakan juga orang pada bilang NFT itu akan menjadi utility-nya bla bla bla, tapi kayaknya ini yang duluan gerak gitu. Ya maksudnya yang akan launching duluan, yang kita bisa nikmati bersama kayaknya ini. Gitu. Jadi terima kasih Boy buat ngobrol-ngobrolnya. Ya, terima kasih juga kamu yang sudah diundang ke tempat yang luar biasa ini. Jadi buat teman-teman yang nonton nih, yang masih apa ya, kayak saya masih whitelistnya. Iya, kayak saya masih speechless nih. Ada NFT yang bisa kayak gini, dan udah kelihatan kan proyeksinya segimana, yang harganya sekian dengan sebenarnya value-nya sekian, mungkin bisa lebih dari itu pasti nih kayaknya. Teman-teman jangan lupa follow Bandung Review, MNBC Warrior, dan sosial medianya apa namanya tadi, Gajah Society, sampai lupa nih saking mind blowingnya. Jadi jangan lupa di follow semuanya, karena info-info menarik pasti akan di-update di sana.
Jadi itu aja mungkin kita kali ini ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe juga dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.